orang itu tidak akan mendapatkan ridha Allah sampai dia mengalami riyadhah sabar. Mesti diuji sehingga sabarnya sabar mutlak. Sabar mutlak itu ikhlas. Sabar biasa, sabar muqayyad. Sabar muqayyad itu yang orang nanya, sabarku ada batasnya gitu. Kenapa? Sayyiduna Muhammad SAW mengajarkan istafti qalbak, dialoglah, mintalah fatwa, petuah ke dalam dirimu yang terdalam. Betul nggak? Karena qalbu itu tempat Allah memandang. Maka di mana Allah memandang, minta jawaban di situ. Nanti itu jawabannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang rajin meminta fatwa kepada qalbunya, dia nggak akan pernah resah, nggak akan pernah terlalu sedih. Dia musibah ya musibah, ya. Tapi dia melihat fiilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pernah gelisah-gelisah amat. Ya khawatir boleh, tapi jangan sampai mengganggu diri kita. Ya. Yaitu zuhud dan wara. Zuhud itu mentalak dunia dari kolbu, bukan dari tangan, bukan dari fasilitas, ya. Dan wara itu meninggalkan sesuatu yang melalaikan walaupun boleh. Ya, kalau Imam Ibrahim bin Adham hidup hari ini, itu semua HP kita diambil sama dia tuh, kecuali yang dipakai ngaji. Tapi kalau namanya Allah tetapkan orang jadi wali, sekali dia dijadikan wali, selama-lamanya dia wali, walaupun kemudian pernah mengalami masa kezuluman, kegelapan. Ya, maka kita nggak boleh sebelah mata mandang orang maksiat, siapa tahu itu akhir maksiat dia. Adapun keutamaan hadis bahwasannya sholat dengan serban lebih baik daripada 70 sholat tidak pakai serban, hadisun dhaifun jiddan bal maudhu'. Ya, jadi tidak ada hadis yang sahih mengenai pahala sholat pakai serban. Kita babnya cuma satu, bab mahabbah. Kalau cinta kepada Nabi SAW, ya sekali seumur hidup lah laki-laki ini kalau sholat pakai serban. Serbannya bersanad loh, jangan nggak bersanad. Lihat di YouTube terus pakai sendiri, itu sanad YouTubiah namanya. Ya. Yang lain apalah itu mursyid tarekat kok melihara anjing. Saya bela. Dalam hadis boleh melihara anjing untuk dua hal: menjaga rumah, perkerangan, jaga kebun maksudnya. Yang kedua, jaga untuk berburu, lissaid, limasyiatin wa saidin. Hadis sahih ya. Untuk berburu dan untuk jaga aset. Ya. Izhad fi dunya yuhibbukallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, wa salli wa sallim barik alaihi wa ba'du. Allahumma akhrij min qulubina hubbad dunya, Allahumma akhrij min qulubina hubba ma siwak, wamla' qulubana bi asma'ika wa sifatika wa bi hubbika wa hubbi habibika al-Mustafa, amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk kitab Tabaqat As-Sufiyah yang ditulis oleh Al-Hafiz Al-Arif Billah Abu Abdurrahman As-Sulami, ahli hadis, hafiz sunnah, yang memahami rahasia sunnah dan kemudian menjadi seorang sufi pada saat yang sama. Beliau murid dari Imam Daruqutni dan juga guru daripada Imam Kushairi Al-Baihaqi, ya, itu murid-muridnya Al-Hakim, itu murid-muridnya semua, dan itu semua ahli hadis, sufi, dan menjadi silsilah kita dalam ilmu hadis dan ilmu tariqah. Sekarang kita masuk kepada tabaqat masih generasi awal, Imam Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham, pangeran, ini Raden ya. Tapi ini bukan Raden-Radenan, ini Raden beneran. Dia seorang pangeran di kerajaan tertentu di Balkh, ya. Balkh itu daerah Khurasan. Lalu punya hobi berburu. Saya pernah masuk ke beberapa keraton-keraton yang masih tua dan di dunia ya. Itu mereka di belakang istananya itu ada semacam
hutan lepas, sebenarnya kebun atau taman tapi liar, untuk keluarga kerajaan berburu. Jadi sampai, dan itu ratusan hektar, ya, nggak sembarangan juga ya. Mari kita masuk ke kitab ini dan membaca suratul Fatihah, itu ruhi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pengarang kitab ini dan guru-guru kita yang bersambung sanadnya dengan beliau, Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Al-Fatihah. Bismillah. Suratul Buya Aldomi nggak dikopiin satu. Ya, masa Buya baca PDF ya kan? Kelas. Labas. Qala wa minhum Abu Ishaq Ibrahim ibn Adham. Di antara para ulama salafus saleh yang menjadi pengasas ajaran tasawuf. Jadi kita kalau nyebut kami pengikut salafus saleh, salaf kita jelas. Ya, salaf kita bukan orang abad ke-7 dan ke-8. Kalau salaf yang itu kan imamnya abad ke-8 Bu ya. Syekhul Islam. Kalau kita salafnya, ini satu generasi dengan Imam Al-Hafiz, Al-Muhaddis, Al-Mujtahid, Ibnul Mubarak. Wafatnya sama, 161 Hijriah. Ibrahim ibn Adham. Al-Imam Ibrahim bin Adham, sang pangeran ini, min ahli Balagh, Madinah bi Khurasan. Khurasan itu sekarang bagian timur dari Irak. Semua wilayah yang ada di pertengahan sampai selatannya Iran, bahkan ada yang mengatakan semua wilayah Iran itu Khurasan, termasuk Afghanistan. Afghanistan itu ada kota Herat, itu kota muhaddisin, dan sampai hari ini mereka masih, orang-orang jadulnya masih bisa bahasa Arab, tapi ya, kebanyakan hari ini berbahasa Persia dan Urdu, ya, Persia. Dan mereka punya tradisi dari dulu berserban. Coba perhatikan, ini hadis saya loncat sedikit. An Ibnu Abbas, jadi beliau Ibrahim bin Adham meriwayatkan hadis. Kana anna Nabi SAW yasjud ala qauril imamah. Nabi itu sujud dengan apa? Itu putaran itu lilitannya, lilitan imamahnya, serban yang ada di kepala itu imamah. Kalau yang di sini ini bukan serban, sebenarnya namanya rida, ya. Tapi orang Indonesia ini menyebut serban juga. Imamah ini yang di kepala, ini yang biasa dipakai oleh para Arab maklum di ribat setiap hari Jumat. Itu sunnah, itu sunnah, ya. Ini bukan sunnah diamalkan berpahala, tinggalkan apa enggak. Ini sunnah, maksudnya tradisi kenabian sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu yang paling pas bener tuh, Habib Hussein ini kan, Sukri itu benar-benar mukanya Arab, Bangdo juga, tapi marganya margarin. Bukan marga Az-Zakaf gitu, bukan. Itu kalau mau nyatat nasabnya ke ini, ke itu tuh Bang Iskandar. Ya, Robitah Suwekiyah RS, ente lah tuh imamnya tuh. Khair, ya. Nah, kita kembali ke atas sedikit. Kana min abna'il muluk wal mayasir wa kharaja lis-sayd fahutifa bihi fahatafa bihi hatifun ayqazahu min ghaflatih. Beliau ini suka berburu. Pangeran-pangeran tuh kalau nonton film apa? Kolosal kerajaan baik timur ataupun barat itu sama. Mereka suka berburu, dan salah satu yang paling unik dari dulu itu adalah berburu. Itu yang orang hari ini sebut ini ibadah apa, olahraga sunnah. Sorry, itu bukan olahraga sunnah. Itu olahraga sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW, lalu ditakrir oleh beliau. Karena zaman itu ibadahnya itu, olahraganya itu. Sebelum Nabi sudah ada belum orang berburu? Naik kuda terus memanah, sudah ada belum? Sudah ada. Sama dengan dinar dirham. Ada orang yang konyol ngomong begini, dinar dirham itu di Quran.
Lah Abu Jahal, Abu Lahab juga di Quran. Ya. Bukan berarti orang itu sebelum Quran turun nggak ada. Ya. Maka itulah Islam. Islam itu maftuh, terbuka, nggak saklek. Ya. Kalau sekarang diklaim sebagai olga sunnah, boleh, tapi jangan lebay. Saya juga suka hatifun. Ini antum mungkin bilangnya nih halu. Berani bilang imam halu? Hatafa bihi hatifun. Tiba-tiba ada yang terdengar bagi dia suara, ada yang berbicara, tapi orang nggak kelihatan. Aiqaza min ghaflatih. Yang membangunkan dia, menyadarkan dia dari keasikan dia lalai. Jadi saat dia berkuda, itu berkuda lah ya, berkuda, habis itu mana? Wah kan seru itu. Kayak di film-film kolosal itu kan, atau kayak teman saya yang ikut turnamen kuda memanah Bu ya, seru tuh Bu ya. Cuma kalau yang kita terima dari orang Turki itu kalau mana kan kena semua. Yang terakhir harus disingkirin supaya apa? Hilang rasa sombong. Takjub nih yang suka nembak-nembak nih, hati-hati. Ya, suka nembak kan? Ya kalau Buya Aswi nembak hati dia. Kalau Pak Kolonel ini kan nembak beneran. Ya, Biba nih juga nembak kan. Nah, nembak tuh misal kena jangan kenain semua. Ya. Jadi harus bismillah. Bismillah. Ya, ntar nggak tahu sampai kapan itu masih berfungsi kan. Fataraka tariqatahu fi tazawwuj. Jadi saat dia asik-asik begitu, tiba-tiba dia dengar alihaza khuliqta. Apakah untuk main-main begini kamu dicipta wahai Ibrahim? Dilihat orangnya nggak ada, padahal suara itu dari dalam dirinya. Itu suara dari dalam diri, itu suara Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dilihat keluar nggak ada dirinya sendiri kok yang ngomong. Ya, jadi orang di saat-saat begitu dia bisa bicara kontak dengan dirinya, dan itu bukan halu. Ya, kenapa? Sayyiduna Muhammad SAW mengajarkan istafti qalbak, dialoglah, mintalah fatwa, petuah ke dalam dirimu yang terdalam. Betul nggak? Karena qalbu itu tempat Allah memandang. Maka di mana Allah memandang, minta jawaban di situ. Nanti itu jawabannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa man istafta qalbahu la yakhaf wa la yahzan. Nah, ini dari kami ya. Orang yang rajin meminta fatwa kepada qalbunya, dia nggak akan pernah resah, nggak akan pernah terlalu sedih. Ya musibah ya musibah. Ya, tapi dia melihat fiilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pernah gelisah-gelisah amat, ya khawatir boleh, tapi jangan sampai mengganggu diri kita ya. Nah, itu babnya, itu yang dialami. Wa raja'a ila tariqati ahli zuhdi wal wara. Maka setelah itu dia kembali kepada tariqat para sufi dengan kurikulum dua, zuhud dan wara. Jadi ada yang khalwat, ada yang uzlah. Kalau beliau tariqahnya, kurikulumnya apa? Jadi kurikulum tasawuf itu banyak. Ada tazkiyatun nafs, ada tajalli, takhalli, tahalli, tajalli, itu kurikulum ya. Nah, kurikulum yang diambil, kurikulum kebanyakan ulama salaf di abad kedua Hijriah, yaitu zuhud dan wara. Zuhud itu mentalak dunia dari kolbu, bukan dari tangan, bukan dari fasilitas ya. Dan wara itu meninggalkan sesuatu yang melalaikan walaupun boleh ya. Kalau Imam Ibrahim bin Adham hidup hari ini, itu semua HP kita diambil sama dia tuh, kecuali yang dipakai ngaji ya. Semua handphone kita itu mungkin dikumpulin sama dia semua kalau kita muridnya dia. Wa sahiba biha Sufyanus Tsauri wal Fudail bin Iyad. Dan bersahabat dengannya ketika dia berangkat ke Mekah. Jadi habis dia ninggalin istana, bayangin coba semua fasilitas, dayang-dayang, apa tuh, makan enak, pengawal, itu semua ditinggalin, lalu dia berangkat ke Mekah. Dan di perjalanan dia ditemani oleh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri ya, wal Fudail bin Iyad. Sufyan Ats-Tsauri ini dari awal sampai akhir lurus. Kalau Fudail bin Iyad enggak, mantan penyamun. Ya. Mantan preman lah. Ini raja preman nih Fudail. Satu anak raja, satu the king of bajingan. Nah, ini nih Fudail bin
Ini Fudail nih. Tapi kalau namanya Allah tetapkan orang jadi wali, sekali dia dijadikan wali, selama-lamanya dia wali, walaupun kemudian pernah mengalami masa zulumat, kegelapan. Ya, maka kita nggak boleh sebelah mata mandang orang maksiat, siapa tahu itu akhir maksiat dia. Ya. Wa dakhala Syam fakana ya'mal fih. Lalu dia masuk ke negeri Syam. Syam itu sekarang terbagi 4 negara, Suriah, Libanon, apalagi itu Suriah, Libanon konflik, Palestina konflik, sisa satu yang nggak konflik, Yordan, karena dipimpin zuriat Nabi SAW, Sayyidina Al-Hasan, zuriat Sayyidina Al-Hasan. Nah itu nggak ada urusan sama repot-repot hari ini di Indonesia, karena nasabnya nasab Sayyidina Al-Hasan, bukan Husain. Yang ramai kan jalur Sayyidina Husain, yang Ubaidullah bin Ahmad al-Muhajir. Ya. Wa dakhala Syam fakana ya'mal fi. Lalu dia kerja di Syam dan ya'kul min amal yadi, dia makan dari hasil usahanya sendiri. Wa mata bisyam, maksudnya sufi dulu kerja loh gitu. Nggak ada ceritanya ente masuk tarekat terus nggak mau kerja, tetap kerja. Makanya Haji Iman istisyarah, ngobrol, saya dapat tawaran kerja lagi nih, kan dia pensiun muda, kezuhudan. Ya. Tapi memang itu bukti dia mentalak dunia. Tapi kan masih muda, ya kan? Masih muda cuman. Yaudah, ambil lagi gitu. Supaya apa? Mengikuti jalur para ulama dulu, karena yakul min amal yadi, dia makan ya dari hasil kerja sendiri. Sedikit yang penting halal, berkah, daripada banyak korupsi, ya nggak jelas. Wa mata bisyam, dan dia meninggal di Syam, dan dia salah satu abdal, Bu ya. Jadi kenapa dia pergi ke Syam? Karena dia tahu negeri Syam itu negeri para abdal. Wali abdal itu setingkat di bawah kutub, tapi beliau sebenarnya kutub, tapi tugasnya tugas abdal. Ya. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi, tadi hadisnya apa? Nabi pakai serban. Oleh karena itu, orang-orang Khurasan sampai hari ini, sampai ke India yang hari ini pakai serban-serban itu pengaruh dari hadis riwayat Imam Ibrahim bin Adham. Ya. Hadisnya cuma begitu. Adapun keutamaan hadis bahwasannya sholat dengan serban lebih baik daripada 70 sholat tidak pakai serban, hadisun dhaifun jiddan bal maudhu'. Ya. Jadi tidak ada hadis yang sahih mengenai pahala sholat pakai serban. Kita babnya cuma satu, bab mahabbah. Kalau cinta kepada Nabi SAW, ya sekali seumur hidup lah laki-laki ini kalau sholat pakai serban. Serbannya bersanad loh, jangan nggak bersanad. Lihat di YouTube terus pakai sendiri, itu sanad YouTubiah namanya ya. Dan banyak sekali, mohon maaf para ustadz, untuk membranding dirinya, lalu buat sorban-sorban sendiri. Nauzubillah, itu ente pakai sorban tapi nggak bersanad gitu, munqati'ul barakah, sorbannya nggak ada berkahnya. Supaya disebut orang kiai aja kan. Jangan turunkan ego, ambil sanad kepada orang yang punya serban, yang bersanad kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Terus kenapa Ar-Razi masih pakai kopiah? Lah bagi saya serban itu tajul Arab, kan begitu, bukan hadis loh ya. Itu ungkapan di kitab-kitab, bahkan di Lisanul Arab itu ada nukilan itu. Al-imamah tijanul Arab atau tajul Arab, seingat saya begitu kalimatnya. Imamah itu mahkota orang Arab. Walastu bi'arabiyyin. Saya bukan orang Arab. Cuma nabiyyi ana wa nabiyyukum Arabi. Nabi kita orang Arab, maka saya mengikut beliau bukan karena saya ganti DNA menjadi orang Arab, tapi mahabbatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena saya orang Indonesia, saya pakai kopiah. Ya, kopiah nasional. Ya, itu kopiah bukan orang Islam. Saya bilang, emang sorban punya orang Islam doang? Abu Jahal, Abu Lahab berserban nggak? Di India orang-orang agama Sikh serban terus setiap hari. Oke, itu pengaruh Islam. Jadi serban yang ada hari ini tuh orang Khurasan, dan ini pengaruh riwayat Sayyidina Ibrahim bin Adham. Oke, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, itu kitabnya di atas yang As-Sunan Al-Kubra, ada hadisnya di situ. Nabi sholat dengan serban.
Dan juga di atas saya ada Al-Musannaf. Jadi itu dua riwayat tadi, ini yang diringkas oleh Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Baik. Lalu beliau ditanya, biasa murid-muridnya nanya, Tuan Syekh, kenapa engkau minat bertasawuf ya? Wa su'ila laqad su'ila an bad'i amri. Dia ditanya mengenai permulaan urusannya, anit tasawuf, bertasawuf. Kaifa kan? Bagaimana itu? Ini sunnah. Menanya begitu ke guru itu sunnah. Kenapa? Ada orang datang dalam hadis Ad-Darimi, hadisnya sahih kawan Imam Bukhari di Musnad Darimi, bertanya, ya Rasulullah, bagaimana awal engkau menyadari dirimu seorang nabi? Lalu beliau mengatakan, waktu aku kecil, tiba-tiba ada malaikat turun dua, bersayap dan putih, lalu tiba-tiba membedah dadaku dan membersihkan isi jantungku. Itu umur berapa? Kira-kira 5 tahun. Ada yang ingat kejadian 5 tahun? Tidak ada yang ingat. Ya. Ada yang ingat kejadian 5 tahun? Tapi alhamdulillah saya ingat waktu ibu saya melahirkan adik saya. Saya lahir tahun 86, adik saya lahir tahun 88. Jadi orang ngumpul semua, saya masih ingat. Jadi umur waktu itu 2 tahun kurang. Nggak tahu kok dikasih ingat itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang ngasih ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, saya juga ingat waktu kecil adik saya main-main lampu, terus kita selamatin, terus malah kita yang kena lampunya. Ya, dan kenanya pas di bagian yang jatuh ini juga. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fi kulli hal wa ala kulli hal. Lalu beliau mengatakan, tatkala aku, ya kana abi min muluki Khurasan. Aku seorang pangeran, ya. Wa kuntu syaban, seorang pemuda, farakabtu ila sayd, berburu, mengendarai kuda, fa kharajtu yawman ala dabatin li wa ma'ikal. Bayangin coba, orang dulu kalau berburu itu, dia ada kudanya, terus dia punya anjing pelacak. Wah, ngeri kan? Mahal itu. Anjing pelacak harganya berapa? Nah, itu boleh loh melihara itu Buya, kalau Buya seorang pemburu, ya. Kan guru kita ada yang seorang pemburu, dan itu dikata-katai sama orang kampung, sama mursyid yang lain, apalah itu mursyid tarekat kok melihara anjing. Saya bela, dalam hadis boleh melihara anjing untuk 2 hal. Menjaga rumah, perkerangan, jaga kebun maksudnya. Yang kedua, jaga untuk berburu, lissaid, limasyiatin wa saidin. Hadis sahih ya. Ya. Untuk berburu dan untuk jaga aset. Ya, soid ini dikembangkan oleh ulama-ulama yang bergerak di dunia militer atau kepolisian, itu untuk melacak orang narkoba, musuh, itu bisa. Ya. Namanya di Quran apa ya? Kal muallimin ya, apa? Kilab. Ya, muallam. Anjing terpelajar. Kan terjemahannya gitu ya. Ya, itu terjemahan kacaunya. Biar keren dikit lah. Ya, anjing terlatih maksudnya. Fakharajtu yawman ala dabatin li wa ma'ikal. Lalu aku mengendarai kudaku dan bersamaku ada anjing, ya, anjing pelacak maksudnya anjing buru. Fa'athartu anna arnaban aw sa'laban. Tiba-tiba ada yang lewat di depanku, ya. Arnab. Apa arti arnab? Kelinci Indonesia, kalau orang Malaysia nyebutnya arnab. Ya, itu sebenarnya bukan orang Malaysia, dari Arab tuh. Mana kakak-kakak Malaysianya mana ini, nggak datang? Oh, nggak ada yang datang ya? Coba tanya mereka, bener nggak arnab apa bukan? Au sa'lab, ya, sa'lab artinya apa Bu ya? Serigala. No, misal asad boleh berubah, ya. Fabaina ana atlubuhu, ketika aku sedang memburunya, idh hatafa bi hatif, ada yang bicara kepadaku. Hatifun. Dari dulu sudah ada handphone ya? Oh bukan. Hatif sekarang disebut handphone. Kenapa? Karena dia fungsinya sama kayak dulu. Dia masuk ke telinga tapi orangnya kelihatan. Ya. Itu disebut bahasa Arabnya hatif. Kalau sekarang disebut apa ya? Ya telepati. Tapi dia bertelepati dengan dirinya sendiri. La arah, aku tidak melihatnya.
Ya gimana dia mau lihat dalam dirinya sendiri? Ya, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, alihadza khuliqta. Apakah untuk ini engkau dicipta? Am bihadza umirt. Apakah untuk ini engkau diperintah? Fafaza'tu waqaftu. Tiba-tiba aku kaget, terkejut, lalu aku terdiam. Summa udtu, lalu kembali lagi, faraqitu salasa, ya kembali lagi berburu, kaget lagi, fafu'ila bi mislu dzalika thalatha marrat. Lalu itu kejadian, bisikan itu terjadi berapa kali? Nah, saya punya sahabat mengalami yang sama. Beda-beda tipis. Ya, nggak tahu Jiman dulu waktu berhenti begitu juga nggak tuh? Summa hatafa bi hatifun min qurbusis saraj ay maqdamah, ya. Tiba-tiba dari depan ada yang berbicara, mengembala domba-domba ayahku. Tuh coba, dia punya aset, punya dulu pengembala gitu bukan satu orang satu kambing, bukan. Satu orang tuh 100 gitu. Hah? Satu peleton ya. Fa akhadtu jubbatahu as-suf falabistuha. Nah, ini zaman dulu ya. Lalu aku meminta jubah luar dia yang terbuat dari kain wol, suf. Di zaman itu kain wol, kain suf itu paling murah pakaian masakin, orang miskin. Kalau hari ini gimana? Mahal nggak? Mahal. Mahal hari ini ya. Jadi jangan dibaca satu teks dengan zaman kita. Ya. Sama antum baca. Jadi banyak kawan-kawan saya membaca hari ini kayak mereka mencaci maki Al-Habib Utsman Betawi karena menjadi mufti Batavia, mufti Belanda. Loh, terus kenapa antum nggak menghujat Soekarno-Hatta? Kan dia juga kemudian menjadi orangnya Belanda. Di zaman Jepang dia jadi orangnya Jepang, kan dituduh waktu itu, kan rame di sejarah. Disebut peliharaannya penjajah zaman itu. Jadi kita menghukumi dia sekarang Indonesia. Waktu Habib Utsman jadi mufti, waktu Soekarno-Hatta belum proklamasi, itu sudah ada Indonesia belum? Belum ada Indonesia, baru ada Sumpah Pemuda dengan bahasa Indonesia. Maka saran saya kalau baca sejarah, saya nggak ada urusan manasab loh ya, saya cuma ada urusan hati-hati ulama-ulama. Karena sanad hadis saya salah satunya ke Habib Utsman, ya. Kita ngambil dari anaknya Habib Salim, Hubaba Sakinah, beliau dari ayahandanya Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan mengatakan, saya punya sanad Sahih Bukhari paling tinggi di dunia, kata beliau. Dari mana? An Al-Habib Utsman bin Yahya. Beliau langsung dari gurunya Ahmad Zaini Dahlan, Mekah. Antum coba bayangkan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, NU, Muhammad Darwish, Ahmad Dahlan, Muhammadiyah, itu gurunya siapa? Siapa gurunya? Bakri Syata. Amar Khatib Minangkabau. Amar Khatib Minangkabau berguru ke Bakri Syata, Bakri Syata berguru ke Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan berguru kepada Utsman Ad-Dimyati. Oke, hafal? Habib Utsman langsung ketemu sama Utsman Dimyati. Pendek nggak tuh? Pendek ya. Langsung itu. Sebenarnya Syekh Amar Khatib Al-Minangkabawi juga berdapat sanad dari Sidi Al-Bakri, juga dari Ahmad Zaini Dahlan, juga dapat sanad dari Utsman Dimyati. Jadi dia dapat dari 3 generasi sekaligus. Tapi beliau mengatakan bab futuhi Bakri Syata, maka beliau menyebutkan sanadnya langsung hanya ke Bakri Syata, jarang nyebutin dari Ahmad Zaini Dahlan atau dari Utsman Ad-Dimyati Al-Makki ya. Sesekali ngaji hadis nggak apa-apa lah, biar kepalanya pecah. Fa akhadtu jubbatahu as-sufa falabistuha. Lalu aku mengambil jubah pekerja karyawan ayahandaku itu, jubahnya jubah dari wol yang murah, lalu aku memakainya. Dari kalimat itulah Sidi Ibrahim Adham memasyhurkan gerakan zuhud dia dengan baju suf. Maka Ibnu Taimiyah cenderung mengatakan karena inilah
tasawuf disebut bertasawuf. Tapi la, innana la. Bagi kita tasawuf bukan dari pakaian. Tasawuf itu man safa qalbuhu. Ya, itu yang mu'tamad. Tasawuf itu orang yang bening kolbunya. Bukan orang yang pakai kain bol, bukan yang pakai sorban-sorban, yang kayak Vespa gitu ya. Enggak, ya. Ada yang pakai serban bagus kolbunya, ada yang nggak pakai serban nggak bagus kolbunya, ya. Wa dafa'tu ilaihi al-fars, lalu aku ngasih dia hadiah nih kudaku. Wa ma kana ma'i, lalu aku nggak punya apa-apa. Wa tawajjahtu ila Makkah, lalu aku berangkat ke Mekah jalan kaki. Nah, jadi berjalan kaki ke Mekah itu sunnah salafus saleh dan dilakukan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi melakukan itu 2 kali. Kata beliau, aku berhaji berjalan kaki 2 kali dari Syam ke Mekah. 2 kali Buya. Mau coba Buya? Buya aja lah ya. Saya naik pesawat aja lah. Wa qassa annahu laqiyal Khadira. Kita tinggi kurang titiknya kasih. Lalu dia mengisahkan. Jadi dari mana antum tahu orang ketemu Nabi Khidir? Emang dia yang kisah. Kecuali ente satu makom bisa tahu kalau yang dilihat itu Nabi Khidir. Ya. Wah, ini emang pemberantas halu ala-ala Indonesia nih disebut halu ini, ya. Sayyidul Haluin ini. Nah. Tuh, ente mau ngomong apa? Ulama salafus soleh udah biasa ketemu Nabi Allah Khidir. Khadir atau Khidir. Khidir bahasa Indonesia, Khadir bahasa Arab. Wa ta'allama minhu al-ismallahil a'zam, lalu ngaji kepadanya hakikat nama Allah yang agung. Kita pernah membahas tentang Sidi Abdul Khaliq Gujdawani, silsilah Naqsyabandi. Beliau ditalkin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus kata Khidir, ente masuk ke dalam air, gak keluar 3 jam. Dia baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1 napas. Tetap 1 napas Bu ya, tapi beda napas. Kan 1 napas. Kayak gitu halu nggak? Nggak halu. Saya menyaksikan sendiri orang tua-tua di tempat saya jatuh masuk kolam, hampir setengah jam di dalam kolam, cebur. Itu nggak ada pun satu air masuk, bahkan nggak ada lumpur-lumpur masuk ke badannya. Ibu-ibu mama umur 90 tahun, suluk. Ya, biasa kita suruh, kamu jangan lewat situ, Nek. Lewat dari situ, sampingnya kolam itu. Itu kolam tua. Ya, kolam umurnya sama dengan umur surau itu. Keprosok masuk. Jemur pakaian, Bu ya. Iya, terus tiba-tiba ada yang lewat salah satu jamaah. Ini Umi lagi suluk waktu itu. Ini barengan. Dan gak ada masalah. Aman dia. Iya. Aman-aman aja, nggak meninggal. Ya, sepupu saya buang air kecil, jatuh kecebur masuk kolam yang dekat masjid, meninggal. Masih muda. Ini udah tua. Dan belum ajalnya ya. Belum ajalnya. Mau gimana lagi? Coba kita baca lagi. Wa qassa annahu laqiyal Khadira wa ta'allama minhu ismallahil a'zam. Dia mengisahkan tentang dirinya. Kan tadi muridnya nanya, kapan engkau mulai bertasawuf? Nah, periode pertama itu, ini periode kedua. Berarti beliau masuk thariqah Khidiriyah. Semua sufi, dia masuk ke marhalah Khidiriyah. Ya, masuk kepada marhalah tahapan fase dididik oleh Nabi Allah Khidir alaihi salam. Yang dipelajari Ismullahil Azam, nama Allah yang agung, yang jika nama itu dibaca maka doa semuanya mustajab. Wa annahu laqiya Aslam ibna Yazid al-Juhani. Beliau ketemu Imam Aslam bin Yazid al-Juhani, seorang tabi'in ya. Nanti cek ini tabi'innya, luar biasa juga beliau ini. Faqala lahu Aslam, berkata Imam Aslam kepadanya, man anta ya gulam? Lu siapa gitu ya? Bocah kamu siapa gitu? Faqala Ibrahim, syabun min Khurasan, saya perjaka dari Khurasan gitu.
Faqala aslam ma hamalaka 'ala al-khuruj min ad-dunya. Apa yang membuat kamu meninggalkan atau mentalak dunia? Faqala zuhdan fiha, karena ingin menjauh darinya, wa raja'an li thawabillahi ta'ala, dan berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala aslam innal 'abda la yatimmu raja'uhu li thawabillahi ta'ala hatta yahmil nafsahu 'ala sabr. Orang itu tidak akan mendapatkan ridha Allah sampai dia mengalami riyadhah sabar. Mesti diuji sehingga sabarnya sabar mutlak. Sabar mutlak itu ikhlas. Sabar biasa, sabar muqayyad. Sabar muqayyad itu yang orang nanya, sabarku ada batasnya gitu. Buya, adakah batas kesabaranku Buya Asfi? Kan gitu orang nanya ke Buya Asfi kan. Biasa yang nanya nih makhluk-makhluk halus ini. Kalau yang masih nanya batas sabaran, itu sabar nafsiyah. Nafsiyah, ego. Maka kullu sabirin binafsihi ta'allam wa ta'adza. Semua orang yang menerapkan sabar dimulai dengan egonya, sibuk memandang dirinya, aku disakiti, aku diuji, aku, kayaknya dia penting benar di sisi Allah itu. Orang begitu akan tersakiti, dia akan sedih, dia akan remuk, munkasir. Ya. Mau yang begitu? Itu bukan yang, ya tetap sih disebut innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar, cuma ma'iyahnya Allah tidak mutlak kepadanya. Nah, sabar hakiki ruhi itu sabar Sayyidina Muhammad SAW ketika beliau dihujat, dicaci maki, lalu mengatakan, ya Allah yang menghujatku, yang menyakitiku, la ya'lamun, mereka tidak mengerti. Udah bisa begitu belum? Orang yang menghujat kita, dia nggak ngerti maksud kita. Orang yang nyakitin kita, dia nggak ngerti maksud baik kita. Bisa begitu nggak? Kalau antum begitu, anta minal aulia. Mau cari wali, itu wali yang begitu. Susah amat cari wali ke gunung. Ya, di sekolah banyak wali murid, wali kelas. Ya. Nelly wali kelas ya? Hah? Wa inna adna manazil sabar, serendah-rendahnya sabar, ayyurawwidal abdu nafsahu ala ihtimali makarihil anfus, bahwa seseorang bertahan mengaduk-aduk keegoannya untuk menanggung makarih al-anfus, sesuatu yang nggak disukai oleh hawa nafsunya. Contoh nih, kalau dihujat orang, nafsu pengennya apa? Hujat balik. Coba yurawwid nafsahu, coba dilatih dirinya nggak begitu. Ya, kalau kita direndahkan orang, kita ingin balas nyomongin dia, begitu nggak? Ah, itu hati-hati, jangan dibalas. Ya, apalagi ini yang paling rendah ini, ngantuk malam-malam, tapi udah tahajud nih jam 3 nih, ngantuknya dilawan. Itu paling rendah itu. Udah ngerasa wali ya? Belum, masih jauh. Kalau sudah terlatih yang satu itu, awrathallah aqalbahu nura, maka Allah akan wariskan, Allah yang bernama An-Nur, lalu menyebut kekasihnya Nabi Muhammad An-Nur, diwariskan kepadanya. Maka dia al-waris An-Nuri, pewaris Nur, belum Muhammadi. Belum. Kalau al-waris Muhammadi, Abdal minimal. Ya. Kalau al-waris al-Ahmadi, Qutub. Ya, wali Qutub. Wa huwa sirajun yakunu fi qalbihi yufarriqu bihi bainal haqq wal batil. Itu nur, itulah yang tadi bercerita, yang bicara kepada
si Ibrahim bin Adam. Dialah yang kita mintain fatwa. Cuma syaratnya mesti dilatih dulu biar nurnya diwariskan. Belum berlatih sudah nanya kolbu. Itu kolbunya kolbun marid. Kolbunya berpenyakit. Kolbunya ada kegelapan hawa nafsu. Terus kolbu begitu ditanyain. Dalalah, sesat. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang tadinya lurus, selalu dia bergerak sendiri, nggak berjamaah. Hati-hati. Makanya ribat kita selalu insya Allah berjamaah, Bu ya. Siap berjamaah terus ya. Ya. Apa urusannya? 3 aja. Pitih atau pitih nggak? Duit. Apa lagi? Pitih fulus sama aja, Bu ya. Orang berkuasa dan perempuan yang ingin berkuasa. Lawan jenis maksudnya. Hati-hati. Maka curhat sama Buya jangan terlalu dalam-dalam ya. Yang terlalu dalam-dalam curhat sama Buya. Nih kan saya nggak tahu nih kalian curhat apa ke Buya Asfi kan, Buya Aldomi. Harus digaris. Harus digaris. Karena kalau terlalu masuk, nanti kalian jatuh cinta sama Buya. Yang repot Buya Asfi nggak cinta sama kalian. Maka sayangi beliau sebagai waris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita cinta sama Rasul, kita cinta sama pewarisnya. Maka itu cinta al-hub an-nurani. Itu cinta yang bermula dari cahaya. Ya, ya digeser dikit ya bisa, tapi harus pakai akad. Itu yang kita sebut tadi ya. Jangan pakai akad-akad batin, nggak bisa. Ya. Kecuali sudah makom itu ya, makom Rasulullah dengan Zainab binti Jahaz ya, khususiyatun Nabi. Baik, jadi adna manazil sabar, serendah-rendahnya sabar, sabar nahan ngantuk, sabar nahan lapar, itu paling rendah. Naik dikit sabar emosi, ego kita lagi dihajar sama orang kita tahan, tapi rasanya sakit, sakit nggak? Sakit. Yang nggak sakit itu as-sabr al-Muhammadi, itu sabar mutlak. Apa itu as-sabr al-Muhammadi? Dia husnuzan kepada orang. Jadi gimana caranya sabar al-Muhammadi, sabar Nabi Muhammad SAW? Nabi Nuh sabar nggak? Sabar dia. 950 tahun dia dihujat oleh kaumnya, wajar nggak? Ke tahun 550 dia pakai doanya, angkat ya Allah semua yang menghina aku, ya, semua yang mencaci maki ajaranmu, hancurkan dia. Kenapa? Kalau mereka punya keturunan itu sama kafirnya dengan mereka. Itu suuzon nggak? Suuzon. Itu sabar Nuh. Ya, sabar Nuh. Nabi Muhammad umurnya hanya 63, tapi kesabarannya lebih tua dari kesabaran Nabi Nuh Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu guru itu kalau berhasil, kalau ditanya kenapa Anda berhasil, jawabannya satu, as-sabr al-Muhammadi, sabar Nabi Muhammad SAW. Kalau dia nggak sabar Muhammadi, apa kata dia? Muridnya ini dikit, aneh, berlepas diri kepada engkau. Sekarang kebalik, muridnya berlepas diri kepada gurunya. Ada murid begitu, murid jahilun murakabun, Bu ya. Ya, yang ada gurunya paling mereka nggak paham, paling gitu aja gurunya. Tapi hari ini murid-murid lebih ngeri daripada Nabi Nuh ya. Ya, yang ada guru berlepas diri dari murid. Sekarang yang terjadi, ya, ini hati-hati antum punya guru. Ya, saya sudah ngalamin berkali-kali begitu, Buya Aldomi udah begitu. Murid kita berlepas dari kita, ya salam. Berarti dia berlepas dari sanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan Rasul, tapi alhamdulillah kita punya sanad dan kita jaga itu. Baik sanad zahir ataupun sanad batin. Sanad dari syekh atau dari kalbu kepada kalbu atau dari ruh kepada ruh. Alhamdulillah. Ya Allah kasih. Itu yang disebut awrathallah. Allah akan warisi kepadanya. Nura fi qalbihi, di kalbunya nur.
Kalau kolbu bercahaya, maka di kolbunya, dalam mimpinya, dalam zikirnya dia akan ketemu Sayyidina Muhammad SAW. Itu ciri-cirinya. Ketemu nur orang-orang soleh. Kenapa? Kolbunya sudah bercahaya. Kalau lampu mati, bisa melihat seseorang, malaikat turun, antum nggak lihat. Kenapa? Kolbunya gelap. Arwah-arwah datang, kita nggak tahu. Ini bukan jin, bukan khurafat, ya, bukan khurafat. Lebih mulia para aulia, syuhada, ulama, arifin, atau para malaikat. Lebih mulia para aulia, arifin billah, yang arif billah. Kalau para aulia, para malaikat hadir di majelis ilmu, apalagi arwah orang-orang berilmu, Allah izinkan. Lebih mulia ulama atau syuhada? Ulama. Lebih mulia ulama, kan mereka makomnya al-ilmu billah. Al-ilmu itu arfa'il maqamat, maqamat paling tinggi. Kalau syuhada kan belum tentu semuanya ikhlas dan gak semuanya alim. Orang berjuang mau syahid fisabilillah, asbab ulama ini ngajar, benar gak? Maka kalau ada orang syahid, ulama ini dapat poin. Para syuhada ngomong begini kepada Allah, ya Rabb, izinkan aku turun kembali hidup, hidupkan aku kembali, sehingga aku berjuang fisabilillah dan mati, dan kalau mati hidupkan lagi, kalau mati hidupkan lagi, begitu. Doa syuhada mustajab. Tapi Allah tidak izinkan karena tidak ada reinkarnasi. Allah izinkan lewat warathah, lewat waris. Maka nur ini salah satunya adalah nur mereka. Ya, nur itu terus alir. Ya, sampai hari ini. Tapi belum ada ya, yang Ibrahim bin Adham ya. Sini. Sufyan Tsauri udah kan? Fudail udah, Hasan Basri udah. Udah ketemu kita orang-orang yang mewarisi itu. Alhamdulillah. Wa huwa sirat, nur itulah lampu pelita yang Allah letakkan di kolbu. Dialah yang membedakan mana hak, mana yang batil, mana yang nasikh, mana yang mutasyabih. Apa maknanya nih Bu ya? Jadi ada orang nggak ngaji kepada syekh, tapi nur itu membuat dia ngerti ilmu syariat. Di antaranya Ibrahim bin Adham, dia ngaji ke ulama, tapi dia lebih banyak diajarkan secara ladunia. Sidi Ali Al-Khawas yang dia baca, ya, gurunya, ya, guru langsung beliau nggak bisa baca kitab orang Mesir, tapi ketika dibaca usul fikih sama dengan ahli usul. Dia berfatwa sama dengan ahli fatwa, padahal dia nggak pernah ngaji seperti mereka. Kenapa? Nur ini yang disebut metodologi ilmu para wali. Ya. Summa qala lahu aslam ya gulam, lalu Aslam berkata lagi, iyyaka idza sahibtal akhyar aw hadastal abrar an tubghidahum alaik. Nah, ini adab ketemu orang soleh, guru-guru mulia. Wahai Ananda, kira-kira gitu. Hati-hatilah engkau jika bersahabat atau berjumpa dengan orang-orang soleh, akhyar dan abrar. Antubghidahum, engkau menyinggung hati mereka lalu mereka marah. Hati fa inna Allah yaghdibu li ghadabihim wa yarda li ridahum, karena Allah murka dengan marah mereka dan Allah ridha asbab mereka ridha. Kenapa? Manhum mahal tajalliyat rabbaniyah. Mereka adalah tempat Allah memantulkan nama-nama dan sifatnya. Nyinggung dia, nyinggung aku. Itu maksud hadis qudsi, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti kekasihku, aku nyatakan perang kepadanya. Karena Allah Maha Zahir, maka orangnya akan terserang secara zahir. Allah itu juga Maha Batin. Allah akan hancurkan dia dari batinnya sendiri. Ya, hati-hati, jangan sakitin wali Allah. Ada yang nyakitin Syekh Abdul Qadir Jilani, itu 2 orang, ya. Yang ketiga nggak menyakiti, tapi 2 orang nyakitin. 1 mati kafir, 2 mati dalam keadaan tenggelam.
Yang ketiga dia beradab, dia selamat. Begitu juga Syekh Abdul Qadir itu dulu datang bertiga kepada seorang wali kutub, kejadiannya sama. Hanya beliau yang beradab, yang dua enggak. Karena itu tahqiq qaulihi tabaraka wa taala, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Itu penjelasan daripada hadis qudsi, siapa yang menyakiti kekasihku, aku nyatakan perang kepadanya. Ya, hati-hati ya. Nafsu itu tentara Allah, hati-hati. Hawa nafsu, seksual, itu tentara Allah. Nyakitin wali, antum nanti punya syahwat gak bisa ditanggung. Nyakitin wali, nanti antum punya syahwat, nanti mengalami penyimpangan seksual. Itu kalau batin. Hati. Ya. Maka daripada ketemu menyakiti, mending ketemu jauh. Ya. Tapi kalau beliau buat taklim, ngaji, datang. Tapi jangan terlalu banyak bersentuhan. Ya, kenapa? Khawatir. Nughbiduhum, kita membuat mereka marah. Ya, hati-hati. Kalau sama saya biasa aja, ya. Santai aja kalau sama saya. Saya belum pantas yang begitu-gitu mah. Ya. Jangan takut kalau ketemu saya, biasa aja ya. Wadzalika limadza? Kenapa? Wadzalika karena annal hukama humul ulama. Hukama itu di zaman itu gelar arifin, Bu ya. Itu diambil dari wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan Sayyidina Luqman disebut orang yang diberi hikmah. Tapi hukama dalam kitab ilmu kalam itu filsuf. Hukama dalam kitab tasawuf itu arifin, orang yang ahli ma'rifat. Lianna al-hukama humul ulama, karena para awliya ahli ma'rifat mereka lah ulama itu. Wahum raduna anillah, mereka orang yang dirinya sudah selesai, dia sudah ridho kepada Allah. Kata orang itu takdir buruk bagi dia. Nih, perhatiin. Antum baru sampai ke maqam ridha dengan mengatakan tidak ada takdir buruk, semua takdir baik. Maka takdir baik dan buruk itu riwayat ahli hadis dan penjelasan ahli kalam. Bagi para sufi, para arifin, la qada'a illa wa huwa khairun. Tidak ada takdir kecuali semua hakikatnya baik walaupun zahirnya buruk. Ya. Jatuh kayak, jatuh badan kayak, jatuh hati kayak. Apalagi ya, jatuh bangun kayak, jatuh tapai kayak. Apalagi ente dulu pernah apa, ente ngudut pakai apa dulu, cimeng ya. Ya pasti ada. Sekarang dia kan bisa ngajarin orang, lu jangan begitu, ngurusok otak, aneh nggak bisa ngapal katanya. Yang diajarin Buya udahlah, aneh tasdik aja nggak ngerti juga katanya. Udah, tapi begitu dia bisa cerita. Dan alhamdulillah nggak ada takdir buruk. Takdir buruk itu binisbatil insan, karena dinisbatkan ke si manusia. Kalau di sisi Allah semuanya baik, nggak ada yang orang ya hubungan baik, ketemu, sayang, menikah, cerai, cinta, mati, semuanya baik. Nggak ada yang mati itu baik itu buruk. Kenapa baik? Ketemu Allah, nggak ada lagi jalan ketemu Allah kalau nggak mati. Maka kullu mu'min nuhib lillah yashtaqul maut. Semua orang mukmin, semua orang yang cinta kepada Allah, cinta dengan Rasulullah, dia merindukan kematian. Jadi jangan coba-coba nantang, ngancem orang ahli zikir, ahli marifat dengan kematian. Itu doyan dia. Ya, tapi bukan mati konyol. Dia al-maut fi sabilillah, matinya di jalan Allah, bahkan fillah, dalam cinta kepada Allah SWT. Itu beda fi sabilillah dengan fillah. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dikit lagi tapi separoh. Wahum ar-raduna anillah idza sakhatan nas. Coba terjemahannya gimana enaknya biar. Mereka adalah orang ridho kepada Allah. Di situ iza, Bu ya. Cocoknya bukan?
Ya, idza sakhatan nas, apabila orang hatinya nggak terima, remuk, mengalami satu takdir, mereka ridho. Bagi orang yang dia alami itu keterpurukan. Bagi mereka, raditu billah. Maka salah satu wirid ikhwan akhwat ribat, raditu billahi rabba, wajib antum baca pagi sore. Ya, raditu billahi rabba. Kalau enggak kebaca selesai orang azan, berarti 5 kali. Raditu billahi, ya Allah, apapun kehendakmu aku terima, aku ridho, pasti baik menurutmu. Mungkinkah Allah menciptakan kita fi ahsani taqwim, lalu Allah menakdirkan, menghendaki sesuatu yang buruk bagi kita? Enggak. Maka keinginan baik buruk itu dalam akidah Ahlussunnah binisbatil insan, hanya berdasarkan sisi manusia, di sisi Allah semuanya baik. Ya. Wahum julasa'ullah ghadan ba'dan nabiyyin wasiddiqin. Mereka itu nanti adalah orang yang bermujalasah, duduk di majelis hadrahnya Allah Ta'ala setelah safnya para nabi dan siddiqin. Jadi Allah itu nanti bahkan dari sekarang itu ada jalsahnya, ada majelisnya Bu ya, dari sekarang. Ya. Dan mereka sudah sampai ke makom itu. Ya. Dan nanti dizahirkan di akhirat. Summa qala lahu aslam, dan berkata Aslam kepadanya, iyyaka wal bukhul, jangan pelit. Bukhul itu bakhil, pelit itu indah ahli dunia, bagi orang ahli dunia, ayakuna rajul bakhilan bimalihi, yaitu orang pelit, demit apa namanya? Hah? Medit. Bukan demit, demit mah jin ya. Sorry jin. Maaf ente kesebut-sebut mulu. Bakhilan bima. Kalau orang ahli dunia yang disebut bakhil itu bakhil dengan harta. Tapi orang ahli akhirat, bakhil itu alladzi yubkhil bi nafsihi lillah. Orang yang bakhil terhadap Allah. Maksudnya apa? Yang sedikit waktunya bersama Allah. Antum bukhala. Sedikit waktunya sama Rasulullah SAW. Maka nanti nih yang belum nikah nih ya, suaminya cari yang hobinya sama, suka ngaji. Ya, ya kerja, tetap kerja, masa nggak kerja mengaji mulu. Tapi ketika suami telat pulang pengajian, jangan kemudian, ngapain kamu? Orang ngaji kok. Ya, biarin. Itu suami kalau dapat nur, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nih coba perhatikan ayatnya. Istri itu pakaian suami pakaian istri. Suami dapat nur, istri walaupun jarak jauh dapat. Suami nih dapat ma'rifat ilmu di sini, lagi jaga, dia dapat ma'rifat dari gurunya. Istri tidur mimpi ketemu sesuatu. Coba lihat, antum akan ngalamin. Ya, bahkan nggak perlu nunggu tidur, lagi zikir juga dapat. Ya, ya. Kata Buya tidur aja kalian katanya. Buya ini, Buya Wahabi ternyata ya. Tekstual Buya ini. Ala wa anna al-'abda idza jada bi nafsihi awrasa qalbahu al-huda wat-tuqa wa ata as-sakinata wal-waqara wal-ilma ar-rajiha wal-'aqla al-kamila wa huwa ma'a dhalika tuftah lahu abwabu as-sama' wa huwa yanzur ila abwabiha bi qalbihi kaifa tuftah wa in kana fi tariqid dunya matruhan. Walaupun orang-orang ini tertolak di dunia, nggak masyhur di dunia, tapi dia punya waktu bersama binafsihi lillah. Apa arti jada? Dia punya waktu yang berkualitas dengan Allah. Jada, jaud, derma. Derma itu mukthir. Waktu dia banyak bersama Allah Subhanahu. Maka zikir pagi sore jangan pelit lah. Antum minta rezeki, minta tenang, tapi jalan tenang nggak mau dikasih. Mau rezeki duit, materi, orang mau kerja 8 jam sehari, tapi kalau mau rezeki batin, kenapa nggak mau dia duduk 8 jam setiap hari? 1 jam aja, saya sibuk tadi. Ya,
ente sibuk, fa anta mahrum. Ya, yang ada ente diharamkan dapat ini. Ya, orang yang sok sibuk itu nggak dapat dia. Kalau yang kita sering dengar itu apa? Manjada apa? Manjada. Lah itu kan kalimat sufi. Jadi orang-orang yang hari ini anti tasawuf itu nonton film itu, terus dia katakan tasawuf itu khurafat, tapi dia memakai kalimat sufi. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan wujudan, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, orang-orang yang berkualitas, menjaga kualitas waktunya dengan Allah, auratha qalbahu, Allah wariskan, Allah hadiahkan kepada kalbunya hidayah, tuqah, ketakwaan, sakinah, ketenangan, waqar. Waqar itu di atas sakinah itu karisma, tenang gitu, nggak kelusak-kelusuk, itu waqar. Ya, siapa yang tidak kelusak-kelusuk? Orang yang dia punya waktu, time berkualitas sama Allah. Jadi mulai sore ini, mulai malam nanti, esok pagi, sampai mati, siap berniat zikir pagi, zikir sore. Nggak sempat di jalan, nggak sempat qada. Dan jangan lupa witir setiap malam. Nggak sanggup di akhir malam, di awal sebelum tidur. Ya, harus punya waktu time yang berkualitas dengan Allah Subhanahu. Lalu tutup bersolawat, lepaskan rindu kita kepada Allah melalui Rasulullah SAW. Karena nggak jumpa Rasulullah, maka tawasul kepada guru-guru. Nanti nur kolbunya akan menunjukin jalan kepada kolbu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau diterusin hujan bu ya. Cukup dulu ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sallam. Ya, cukup dulu ya.